warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Mustaki dari TI 21C. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Nama saya Azhar Fatur Rahman dari TI 21C. Nama saya Irfan Nurajizkullah dari TI 21C. Nama saya Ian dari TI 21C. Nama saya Muhammad Ditaudi Kusuma dari TI 21C. ya di sini kami sedang berkunjung di salah satu situs bersejarah yang ada di Kota Karawang, yaitu tepatnya di Renggas Dengklok, yang merupakan tempat pengasingan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda. Nama Renggas Dengklok terngiang melalui buku-buku sejarah saat sekolah sebagai tempat di mana pendiri bangsa ini, Soekarno dan Hatta, diculik oleh kelompok Menteng 31 tepat sehari sebelum negara ini merdeka 75 tahun silam. Butuh waktu setidaknya 2 jam dari Jakarta untuk sampai di Renggas Dengklok ini, tempat penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Tepatnya di rumah seorang petani keturunan Tionghoa, Zhao Qi-xiong. Untuk menuju ke sana, kita harus melewati jalan panjang dengan pemandangan sawah di kedua sisi jalan dan gang-gang sempit sebelum sampai tujuan. Dulu, tak banyak orang tahu di mana Renggas Dengklok. Kini, kita bisa mencarinya dengan mudah mengikuti aplikasi penunjuk jalan. Untuk rumah jauh berwarna hijau, untuk di dekat rumah terlihat berbagai gambar tokoh yang terlibat peristiwa Renggas Dengklok, seperti Soekarno, Hatta, Wikana, Khairul Saleh, dan Ahmad Subarjo. Di dalam rumah terpajang sejumlah foto dan perabotan yang pernah digunakan Soekarno dan Hatta, seperti tempat tidur, meja, dan kursi. Sampai di hari esok, pancarkan sinar budaya, budaya cipta praseni yang kan abadi. Dulu, rumah The Jiao Qi-xiong berada tempatnya di sisi tanggul Sungai Citarum. Lokasinya yang tersembunyi menjadi alasan dijadikan rumah ini tempat penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Dulu mau ke sana tidak ada jalan. Kalau di darat kan Jepang masih patroli karena di sisi Sungai Citarum. Seandainya ada apa-apa bisa naik perahu, ujar Bu Yanto Juhari, cucu dari Jiao Qi-xiong. Yanto bercerita bangunan rumah Jiao Qi-xiong sudah bergeser dari posisi aslinya. Banjir jadi penyebabnya lantaran waduk Jatiluhur belum selesai dibangun. Posisi rumah asli saat ini sudah terendam air. Namun pada tahun 1957, menurut cerita Yanto, bangunan rumah dipindahkan sekitar 20 meter dari tempat asalnya. Rumahnya tahun 1957 sama si kakek The Jiao Qi-xiong dicopot di sana, dipindahkan ke sini. Kalau sekarang tanah yang di sana sudah jadi sungai, kalau tidak dipindahkan bangunan habis kegusur air, tutur Yanto. Rumah Jiao Qi-xiong telah dibangun sejak 1920. Menurut Yanto, tahun ini umur bangunan rumah tepat berusia 1 abad. Rumah dibangun 1920. Sejarahnya menjelang kemerdekaan Soekarno-Hatta, istilahnya diculik oleh golongan muda, ujar Yanto.
Berdasarkan cerita yang didapat oleh kakek Jau, Ucapianto, Soekarno dan Hatta ke rumah tempat keduanya diculik di Rengas Dengklok pada 15 Agustus sore hari. Menginap semalam, lalu pada 16 Agustus menaikkan bendera di Tugu Pembulatan Tekad, sekarang dulu bernama Pos Peta. Sore, mereka datang. Pada tanggal 12 dapat menginap semalam. Rapat untuk perumusan, selesai naik bendera di Pembulatan Tekad Imbuh Yanto. Baru malamnya dijemput balik ke Jakarta oleh Pak Ahmad Soebarjo. Sampai Jakarta subuh 17 Agustus 1945. Sempat sahur di tempat Laksamana Maeda. Baru naskahnya diketik oleh Sayuti Malik. Baru pada jam 10 pagi diproklamasikan di Jalan Pegangsaan Timur, Ucapianto. Teguhkan hatimu, junjung tinggi budayamu, semoga abadi. Yanto mengatakan Bung Karno menginap di kamar yang berada di kanan dari ruang utama, berukuran sekitar 4 kali 4 meter. Sementara Bung Hatta menempati kamar berada di kiri dari ruangan. Sementara ruang tengah digunakan untuk menyusun perumusan kemerdekaan, tepatnya di atas meja segi 4. Namun, barang-barang yang asli berada di Museum Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Setelah merdeka, tempat tidur yang ditempati beliau, terus peralatan yang dipakai, meja segi 4, teko, dan lain-lain dibawa ke Museum Siliwangi Bandung, katanya. Kini Yanto meneruskan amanah dari Jiao Kisiong untuk menjaga rumah bersejarah berusia 100 tahun di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Kata kakek, harus dijaga. Kalau bisa peninggalan dia jangan sampai habis. Saat dia meninggal, belum tahu akan bakal seperti ini atau menjadi tempat yang sering dikunjungi orang. Dulu pas merdeka, biasa saja. Saya masih sekolah, itu di buku pelajaran kan ditulis di rumah Jiao Kisiong, Rengas Dengklok. Dulu orang bingung Rengas Dengklok di mana, kata Yanto. Namun, untuk saat ini, mungkin orang-orang sudah mengetahuinya. Tiba datang sepercik sinar pelita, kau remaja pembawa cahaya nan terang, sampai di hari esok pancarkan sinar budaya, budaya cipta praseni yang kan abadi. Hanya Monumen Kebulatan Tekad. Monumen Kebulatan Tekad yang bertempat berada di sisi Sungai Citarum, Rengas Dengklok, Karawang ini konon dulunya merupakan tempat dari markas tentara peta atau pembela tanah air. Untuk lokasinya dekat dengan Tugu Proklamasi, Rengas Dengklok, dan rumah Jiao Kisiong yang merupakan tempat singgah Soekarno-Hatta saat diamankan kaum muda di Rengas Dengklok. 4 bulatan seperti telur di samping bulatan besar itu mewakili 4 penjuru mata angin. Sementara tangan kiri yang mengepal itu melambangkan tekad para pejuang untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di bagian depan penyangga bulatan bertulisan 17 Agustus 1945
itu juga bertuliskan naskah proklamasi. Di sisi belakang monumen terdapat relief yang menggambarkan perjalanan proklamasi. Misal, relief yang menggambarkan dibawakannya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, gejolak 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, hingga proklamasi kemerdekaan RI yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Tiba datang seperti sinar pelita. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.